Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar madrasah di rumah, kalian tahu kan bahwa pencemaran hari ini semakin luar biasa, terutama pencemaran yang terjadi di air kita. Padahal penyumbang yang cukup signifikan dari limbah yang ditimbulkan di sungai kita adalah dari kebiasaan masyarakat yang tidak benar. Salah satunya adalah masyarakat menggunakan deterjen. Ya, kita tahu bahwa masyarakat masih banyak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mencuci, bahkan masak pun mengambil air dari sungai. Padahal sungai kita itu ternyata banyak mengandung limbah, termasuk apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Mereka biasanya menggunakan bahan deterjen. Ombaknya luar biasa, anakku sekalian. Banyak biota air laut yang terganggu, bahkan bisa mati karena deterjen itu. Nah, oleh karenanya kita nanti mencoba mempraktekkan dengan sederhana di rumah tentang pengaruh deterjen pada biota air tawar. Nanti kita akan melakukan uji praktikum secara sederhana tentang pengaruh deterjen pada biota air tawar. Kita akan mengetahui apa dan bagaimana pengaruh deterjen itu kepada air tawar yang kita banyak perlukan ini. Sehingga nanti kita akan tahu seberapa besar pengaruhnya, apakah menimbulkan dampak kematian pada ikan itu ketika deterjen itu masuk pada pori-pori air itu. Dan di situ sudah ada ikan-ikan yang sudah kita siapkan. Nanti kita hitung dari menit ke berapa dia akan mengalami gangguan, bahkan mengalami kematian. Dan kita sudah menghubungi salah satu siswa kita untuk bisa menjadi partner saya untuk melakukan uji coba kali ini. Baik, adik-adik pelajar madrasah di rumah, kita sudah berada di depan lab sederhana di rumah kita, ya. Di samping saya ada siswa kami, Mabita Mardatillah, yang siap membantu bersama saya untuk mempraktekkan pengaruh deterjen pada biota air tawar. Bahan-bahannya sudah tersedia di sini. Deterjen, ada air bersih yang sudah kita masukkan di bejana atau toples A, kemudian di toples B sebanyak 5 liter kurang lebih, dan ada beberapa ekor ikan air tawar yang segar. Kemudian ada alat ukur berupa sendok sederhana untuk mengukur deterjen yang akan kita masukkan ke dalam toples. Kemudian sebagai pengontrol ada jam. Kita masukkan dulu ikan-ikan ini ke dalam bejana A dan B. Selanjutnya kita masukkan deterjen pada toples A sebanyak 5 mili. Baik, kita sudah masukkan bahan deterjen pada tabung A sebanyak 5 mili atau setara 5 gram. Kemudian yang tabung B setara dengan 10 gram deterjen. Nanti kita lihat menit keberapa ya, ada pengaruh dari masuknya deterjen yang membahayakan ini. Ikan ini sudah mulai kebingungan. Dia berusaha melompat keluar karena mencari tempat yang paling aman. Tapi ternyata dia tidak bisa karena ya kita batasi di ruangannya dengan toples ini, sehingga mereka ikan-ikan ini sangat tersiksa. Sebenarnya kasihan adik-adik sekalian ya, tetapi ini untuk memberikan dampak positif lebih besar supaya kita tidak gampang-gampang menggunakan deterjen yang di toples A yang diisi dengan deterjen sebanyak 5 gram. Ikannya mulai menggelepar dan mulai mencari air yang bersih dan oksigen yang baik. Kita lihat yang toples B, ikannya lebih parah dari toples A. Nah, kita saksikan bersama dari rumah tadi tayangan ini, ternyata dampak yang ditimbulkan oleh deterjen yang kita berikan masing-masing perlakuan beda dalam jumlah gram yang kita berikan beda. Untuk toples A 5 gram, untuk toples B 10 gram. Ternyata pada konsentrasi yang lebih besar, yakni 10 gram, ikan yang pertama mati itu di menit yang ke-31. Nah, ini
dapat kita prediksi bahwa semakin banyak deterjen yang digunakan, maka akan semakin cepat ikan itu mengalami kematian. Baik, anak-anak madrasah yang saya cintai, tadi Anda sudah saksikan semuanya praktek sederhana yang kita lakukan bersama salah satu siswa saya, Mabita Mardatila, sudah melakukan uji coba yang sudah kita saksikan betapa pengaruh deterjen itu luar biasa. Buat laporan sederhana itu sebagai bentuk latihan kita dan kirimkan kepada guru biologinya masing-masing. Madrasah hebat bermartabat. Bravo madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.